Suara ombak dari kejauhan terdengar lirih, berbaur dengan desir angin yang seakan membawa bisikan arwah. Di sebuah sudut sunyi di pinggir Ancol, berdiri sebuah rumah besar bergaya kolonial. Bangunannya tua, kusam dengan cat yang mulai mengelupas, dan jendela-jendela tinggi yang selalu tertutup rapat, seolah menolak cahaya masuk ke dalamnya. Rumah itu milik Juragan Oey Tambahsia, saudagar paling kaya dan berkuasa di pesisir Batavia. Konon katanya, kekayaannya berasal dari perdagangan candu dan manusia, namun tidak ada yang berani bertanya. Nama Oey Tambahsia sendiri cukup untuk membuat orang gemetar dan memilih diam. Di rumah itulah Mariam, seorang gadis remaja dengan wajah cantik dan sorot mata lembut, tinggal bersama ibunya. Mereka bekerja sebagai pembantu, membersihkan, memasak, dan melayani setiap perintah dari juragan dan orang-orang suruhannya. Mariam masih muda, baru menginjak usia 17 tahun. Kulitnya kuning langsat, rambutnya panjang sebahu, dan tutur katanya selalu halus. Ia adalah sosok yang mudah disukai, dan justru itu yang membuatnya menjadi incaran. Setiap malam, rumah besar itu terasa seperti makam yang belum ditinggalkan mayatnya. Hening, mencekam. Cahaya lampu minyak hanya berani menyala redup di sudut ruang makan, sementara koridor-koridor panjang menjulur gelap seperti terowongan tak berujung. Dindingnya penuh lukisan tua dengan mata yang seolah mengikuti setiap gerakan siapapun yang melintasi lorong. Mariam selalu takut saat harus mengantar teh ke ruang kerja juragan di lantai atas. Tangga kayu yang dipijaknya berderit pelan, dan bayangan panjang dari lampu minyak menari-nari, seperti sosok tak terlihat yang sedang menunggu. Dan di balik pintu kayu besar itu, duduklah Juragan Oey Tambahsia, pria setengah baya dengan tubuh gemuk, wajah bundar berminyak, dan mata sipit yang seperti tak pernah berkedip saat menatap Mariam. "Masuk, Mariam," ucapnya malam itu, dengan suara berat dan pelan. Mariam menunduk, menggigit bibir, menahan gemetar saat melangkah masuk. Suara pintu ditutup di belakangnya seperti jeruji terakhir dari sebuah penjara yang tak kasat mata. "Aku ingin kau tetap di sini lebih lama," katanya. Tangannya menyentuh gelas teh panas yang baru diletakkan Mariam. "Ada yang ingin kubicarakan, soal masa depanmu." Di kamar pelayan, ibunya Mariam tak bisa tidur. Perasaannya tak enak. Seekor tikus berlari di sudut, dan suara benda jatuh terdengar dari loteng. Ia menoleh ke arah jendela yang mengarah ke taman belakang. Namun apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Di antara semak-semak gelap, ada sesosok bayangan yang berdiri mematung, tinggi, berambut panjang, tak bergerak. Namun ketika ia membuka jendela untuk melihat lebih jelas, bayangan itu telah lenyap. Yang tersisa hanya suara desiran rumput. Dan sesuatu berbisik sangat dekat di telinganya. "Anakmu sudah dipilih." Hari-hari di rumah itu semakin berat bagi Mariam. Sejak malam ia dipanggil ke ruang kerja juragan, segalanya berubah. Oey Tambahsia tidak lagi menyembunyikan niatnya di balik keramahan semu. Tatapannya kini seperti tali tak terlihat yang membelit tubuh Mariam. Setiap kali mereka bertemu, juragan itu akan mengamati wajah Mariam dari ujung kepala hingga kaki, perlahan, menjijikkan, seperti seekor ular menelan mangsanya dari kaki terlebih dahulu. "Mariam," katanya suatu sore sambil menyesap arak Cina dari cawan porselen. "Kau tahu, ada banyak perempuan di luar sana yang memohon ingin tinggal di rumah ini. Tapi aku hanya ingin satu." Mariam tak berani menjawab. Ia tahu, membantah bisa berarti bencana. Ia hanya menunduk, menatap lantai, berharap bisa menghilang ke dalam bayangan. Di malam hari, Mariam terjaga oleh suara pintu kamar yang berderit. Suara langkah berat terdengar mendekat. Pelan, namun pasti. Ibunya tidur di sudut ruangan kecil itu, dibungkus kain tipis. Tapi Mariam tahu siapa yang datang. Ia menahan napas, bersembunyi di balik pintu lemari kayu yang sempit, menggigit kain bajunya agar tak mengeluarkan suara. Pintu terbuka perlahan, dan sosok besar itu berdiri di ambang. Nafasnya berat, seperti binatang lapar. "Mariam," katanya pelan, "jangan main petak umpet dengan aku.
nanti kau bisa hilang dan tidak ditemukan siapa-siapa. Sosok itu masuk, mengendus-endus udara seperti anjing liar. Maryam menahan air mata. Ia bisa mencium aroma tubuh juragan yang kuat, campuran keringat, tembakau, dan sesuatu yang lebih busuk, seperti daging busuk yang disimpan terlalu lama. Namun, entah mengapa, malam itu sang juragan berbalik dan pergi. Tapi sebelum menutup pintu, ia membisikkan sesuatu. Tak apa, aku sabar. Cepat atau lambat, tubuh itu milikku juga. Keesokan harinya, Maryam mencoba minta izin keluar rumah untuk membeli bahan makanan. Tapi, pelayan tua lain yang tinggal di rumah itu berbisik sambil memandangi leher Maryam yang mulai memar. Jangan, juragan sudah menandaimu. Kau bukan pelayan lagi, kau sudah jadi miliknya. Maryam membeku. Tangannya gemetar, kepalanya pusing, dunia seperti berputar. Semua lorong di rumah itu mendadak terasa sempit. Setiap wajah yang ia temui, seakan menyaksikan penderitaannya, namun memilih bungkam. Di malam yang berbeda, Maryam bermimpi buruk. Ia melihat dirinya sendiri berdiri di tengah jembatan. Bajunya robek, kakinya berdarah. Dan dari jauh, Oi Tambahsia datang mendekat. Namun, tubuhnya tak lagi manusia. Matanya hitam legam, lidahnya menjulur panjang. Dan rambut Maryam terangkat ke atas, seolah tertarik oleh tangan-tangan tak terlihat dari dalam air. Saat ia terbangun, Maryam mendapati lehernya penuh lebam, bekas cengkraman. Bekas yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun jelas ada di sana. Ketakutan mulai menjelma menjadi kenyataan. Maryam tahu, rumah ini bukan hanya rumah. Ia terjebak di dalam kandang besar, bersama binatang buas yang setiap saat menunggu saat untuk mencabik tubuhnya. Dan tidak ada yang akan menolongnya. Tidak satupun. Langit. Ancol semakin kelam. Kabut laut mulai turun lebih cepat dari biasanya. Udara jadi lembab, dan rumah besar itu, tempat Maryam tinggal, terasa semakin menyesakkan. Seperti penjara tanpa jeruji, tapi tak seorang pun bisa melarikan diri. Hari itu, suara langkah sepatu, kulit juragan terdengar menggema di ruang makan. Langkah yang pelan tapi menghantui, seperti waktu yang bergerak menuju kematian. Ia duduk dengan tenang, mengunyah pelan ayam panggang di piring porselen Tiongkoknya. Namun tatapan matanya tertuju hanya pada satu titik. Maryam. Dengan nada dingin dan datar, ia berkata, "Besok, malam bulan purnama kita menikah. Kau akan jadi nyonya rumah ini. Tidak ada penolakan." Maryam berhenti bernapas sejenak. Tangannya mencengkeram sisi meja, namun tak berkata apapun. Di sampingnya, sang ibu yang sudah renta menunduk dalam-dalam, tubuhnya gemetar. Ia tahu membantah berarti petaka. Pernah ada pelayan lain yang menolak kehendak juragan. Esoknya, ia menghilang tanpa jejak. Tidak pernah ditemukan. Hanya darah di belakang gudang. Malam itu Maryam menangis dalam diam. Di kamar kecilnya yang lembab, ia duduk memeluk lutut. Tubuhnya gemetar setiap mendengar derit tangga. Ia menghitung langkah, 15 langkah dari ujung lorong ke depan kamarnya. Ia tahu suara itu. Ia tahu betul, itu langkah juragan. Pintu kamarnya diketuk 3 kali. Pelan, tapi berat. Seperti pukulan takdir yang mendekat. "Maryam, buka. Kita harus bicara." Maryam membungkam mulut dengan kain agar isaknya tak terdengar. Sang ibu, di sampingnya, hanya bisa menggenggam tangan anaknya. Keduanya pasrah dalam ketakutan. "Aku bisa membuat hidup kalian lebih mudah, atau lebih menyakitkan dari mati. Buka pintunya. Sekarang." Namun pintu tidak dibuka. Juragan hanya berdiri di luar selama 1 menit, lalu pergi. Tapi sebelum langkahnya menjauh, ia meninggalkan satu kalimat. "Kalian pikir bisa menolak takdir? Aku bukan cuma juragan di rumah ini. Aku pemilik kehidupan kalian." Keesokan harinya, 2 orang preman berdiri di depan rumah. Tubuh besar, berotot, tato naga di lengan. Mereka membawa kain merah dan kotak perhiasan, simbol pernikahan yang tak bisa ditolak. Satu dari mereka menatap Maryam dengan senyum tipis penuh ancaman.
Ini bukan lamaran, ini pengumuman. Kalau kau lari, kami yang akan mencarimu. Dan kami tidak sekadar membawa kotak perhiasan saat itu. Malamnya Maryam bermimpi lagi. Kali ini ia melihat dirinya mengenakan kebaya merah, namun bajunya berlumuran darah. Cincin emas mengunci jarinya seperti belenggu. Di belakangnya terdengar suara tawa juragan, tapi suara itu berubah menjadi lolongan, lalu menjadi jeritan dari dalam sumur. Saat ia terbangun, Maryam menemukan seikat bunga melati basah tergantung di jendela kamarnya. Bunga itu beraroma busuk, dan di bawahnya selembar kertas berisi tulisan tangan juragan. Kalau kau tidak datang ke pernikahan ibumu, Hyangedi menggantikanmu. Maryam tahu, ia tidak hanya diincar, ia sedang diburu, dan waktu untuk melarikan diri hampir habis. Malam itu, langit seperti bersekongkol dengan nasib. Hujan turun deras, mengguyur atap rumah besar juragan Wei Tambahsia, seperti suara jenderang perang. Petir menyambar, menyibak langit yang kelam, menerangi sesaat wajah-wajah ketakutan yang bersembunyi di balik bayangan. Maryam berdiri di ambang pintu dapur belakang. Tubuhnya basah kuyup. Jemarinya menggenggam erat, kantong kain lusuh berisi satu-satunya, pakaian ganti dan sedikit uang logam hasil simpanan ibunya. Ibunya, dengan napas terbata dan mata sembab, berbisik di pelukannya. Lari nak, kau harus hidup. Kalau tidak bisa hidup, setidaknya jangan mati di tangan mereka. Dengan langkah gemetar, Maryam menembus hujan. Lumpur menyambut setiap tapak kakinya. Gelap tak memberinya arah. Namun ia terus berlari, menuju semak belukar di luar pagar rumah juragan, berharap malam bisa menyembunyikannya dari mata preman juragan yang selalu mengintai. Petir menyambar lagi. Di kejauhan, bayangan jembatan tua di tepi Ancol mulai terlihat. Maryam menuju ke arah itu. Napasnya tersengal. Tubuhnya penuh luka dari ranting dan duri. Tapi harapan masih hidup. Namun harapan itu tidak sejauh langkahnya. Di bawah naungan, pohon beringin tua, 5 sosok pria bertudung muncul dari gelap. Nah, kemana kamu mau lari, cantik? Maryam berhenti. Matanya melebar. Ia mundur, tapi satu dari mereka sudah memutar balik tubuhnya dan mendorongnya ke tanah basah. Preman juragan, suruhan Wei Tambahsia. Mereka tertawa. Tawa kotor yang menusuk tulang. Hujan tetap mengguyur, tapi malam tidak bersuara. Tidak ada yang mendengar jeritan Maryam. Ia mencoba melawan. Ia menggigit, menendang, mencakar. Tapi satu dari mereka menarik. Rambutnya menghantamkan kepalanya ke batu. Dunia Maryam berputar. Langit menjadi merah. Dan kemudian, hitam. Beberapa saat kemudian, hujan mulai reda. 4 dari mereka pergi. Tinggal satu yang tersisa, berdiri menatap tubuh Maryam yang terbaring, lemah di lumpur. Darah mengalir perlahan dari sudut bibirnya. Matanya terbuka setengah, ia masih hidup. Nyaris pria itu mendekat, tapi sebelum menyentuhnya, Maryam bergerak. Tangannya menyentuh batu kecil, dan dengan sisa tenaga, ia menghantamkan batu itu ke wajah preman itu. Jerit terdengar, namun hanya sebentar. Yang datang berikutnya adalah cengkeraman, besar di tengkuknya, dan gelap. Malam itu, tubuh Maryam diseret ke tengah jalan. Dilempar seperti bangkai. Dan di bawah kilatan petir terakhir malam itu, jasadnya ditinggalkan di tepi sawah dekat Ancol. Tak ada nisan, tak ada doa, hanya hujan dan air yang mulai berubah merah di sekeliling tubuhnya. Namun saat pagi menjelang dan matahari terbit pelan-pelan dari timur laut, seorang petani tua yang melintasi jalan setapak berhenti. Matanya melihat ke arah tumpukan semak, lalu membeku. Tubuhnya menggigil. Karena apa yang ia lihat adalah seorang gadis dengan rambut panjang menutupi wajah, berdiri diam menghadap jembatan. Tapi ketika ia mendekat, gadis itu melayang, tanpa menjejak tanah, dan hilang di terpa kabut pagi. Malam yang seharusnya menjadi pelarian menuju kebebasan, berubah menjadi malam penyiksaan dan teror terakhir bagi Maryam.
Di balik semak belukar yang lebat, jauh dari rumah megah, Juragan Oey tambah sia, Maryam diseret, ditindih, dan dihabisi oleh tangan-tangan keji yang tak mengenal belas kasih. Jeritannya menggema, tetapi hanya dijawab oleh desiran angin dan gelegar hujan yang semakin deras. Tidak ada manusia yang mendengar, dan tidak ada Tuhan yang tampak malam itu. Wajahnya dibenamkan ke tanah, tubuhnya diperlakukan seperti sampah. Mereka bukan hanya merusak tubuh Maryam, mereka merobek harga dirinya, menghancurkan harapannya, membunuh cahaya hidupnya. Setelah puas menumpahkan kebrutalan, mereka berdiri mengelilingi tubuh Maryam yang telah lemas tak bergerak. Salah satu dari mereka berkata lirih, "Buang saja ke rawa, biar dimakan biawak." Dengan cekikikan dingin, mereka mengikat pergelangan kakinya dan menyeretnya melewati semak, ranting, dan batu tajam mencabik kulitnya yang sudah tak berdaya. Tubuh Maryam dilempar begitu saja ke dalam rawa gelap dan sunyi, tempat orang-orang enggan mendekat bahkan di siang hari. Air rawa bergolak sejenak, lalu tenang, dan seolah tak terjadi apa-apa, malam kembali sunyi. Namun, tidak sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, seorang pemancing melihat sesuatu mengambang di tepian air. Bukan ikan, bukan bangkai hewan, itu sosok gadis. Bajunya compang-camping. Rambutnya hitam panjang, terurai menutup wajah. Kulitnya pucat, hampir kelabu. Ia diam di atas air, seolah tak tenggelam. Namun ketika pemancing itu hendak mendekat, mata gadis itu terbuka. Bukan seperti manusia. Putih seluruhnya, tak ada bola mata, dan yang terdengar hanya bisikan. Bukan aku yang seharusnya mati. Pemancing itu lari sejadi-jadinya, dan sejak saat itu, kabar tentang hantu di rawa Ancol mulai menyebar. Maryam, gadis malang yang mati tanpa nama, mulai memperlihatkan dirinya. Kadang hanya bayangan, kadang hanya suara tangis di malam sepi. Tapi bagi mereka yang pernah berbuat jahat, dia datang dalam wujud yang jauh lebih menyeramkan. Malam pertama setelah jasad Maryam dibuang ke rawa, langit Ancol kembali gelap. Tapi kali ini, gelapnya berbeda. Tak ada bintang, tak ada suara jangkrik. Hanya keheningan yang menyesakkan, seolah alam menahan napas. Dan di tengah keheningan itu, tangisan Dot lirih, patah mendayu seperti doa orang mati. Penduduk kampung di sekitar Ancol saling mengintip dari jendela. Tak ada yang berani keluar. Mereka hanya bisa saling berbisik. "Kau dengar itu?" Seperti suara perempuan menangis. Dari arah rawa, suara itu datang setiap tengah malam. Dimulai pelan, lalu meninggi jadi jeritan. Dan bersamaan dengan itu, udara di sekitar kampung menjadi dingin luar biasa, menusuk tulang meski api unggun menyala. Keesokan harinya, rawa yang sebelumnya berair keruh biasa berubah. Airnya berwarna merah kehitaman, seolah penuh darah. Dan permukaan air itu bergelembung. Bau anyir menyebar ke seluruh kampung. Bahkan ayam-ayam tak mau mendekat. Anjing-anjing melolong sepanjang malam. Salah satu warga yang berani mendekat, Pak Barman, penjaga ladang, pingsan begitu melihat sesuatu terapung di pinggir air. Sehelai kain kebaya robek yang belum pernah ia lihat sebelumnya, tapi terasa sangat menyedihkan. Malam-malam berikutnya, keadaan makin mengerikan. Anak-anak kecil mulai demam tinggi tanpa sebab, menggigau dalam tidur sambil menyebut, "Dia menangis, Bu. Dia minta pulang." Luka kematian Maryam tidak tertutup. Bukan di tubuhnya, bukan di jiwa ibunya, bukan pula di tanah tempat ia dibunuh. Dan yang lebih menyeramkan lagi, luka itu mulai menjalar ke kehidupan orang-orang yang terlibat dalam kematiannya. Rumah Juragan Oey tambah sia, pintu-pintu terbuka sendiri tengah malam. Cermin di ruang rias retak tiba-tiba, dan pelayan baru ditemukan pingsan, dengan darah keluar dari telinga, setelah mengaku melihat gadis dengan mata putih berdiri di sudut lorong. Ia hanya sempat berkata, "Dia berdiri." Rambutnya meneteskan lumpur. Dia menatapku. Lalu tubuhnya kejang-kejang, dan ia tidak pernah bisa bicara lagi.
Sejak malam itu, satu hal jadi jelas. Roh Maryam tidak akan diam. Dia mati dalam penderitaan yang tidak pantas, dan dia tidak akan tenang sebelum semua yang terlibat ikut merasakan neraka yang sama. Waktu berjalan, tahun berganti. Namun dosa di tanah Ancol tak pernah mengering. Rawa tempat Maryam dibuang kini terlihat tenang di permukaan, tapi di dalamnya menyimpan dendam yang mendidih. Juragan Owe Tambahsia, meski tubuhnya mulai bungkuk dan rambutnya memutih, tetap dikuasai oleh nafsu dan kekuasaan. Kini, ia lebih kaya, lebih ditakuti, tapi juga lebih kejam. Dan kali ini incarannya adalah Arya, seorang gadis desa berusia 17 tahun. Cantik, tegar, bersuara lantang. Ia bekerja membantu ibunya menjual kue di pasar dekat pelabuhan. Towe melihat Arya saat gadis itu sedang mencuci kaki di sumur tua. Dari balik kereta kudanya, juragan tua itu terdiam. Tatapan matanya memanjang, seperti ular yang menatap mangsa. Yang satu ini akan lebih liar, tapi akan lebih nikmat saat tunduk. Beberapa hari kemudian, 2 orang suruhan datang membawa hadiah, emas, kain sutra, dan surat lamaran. Tapi yang sebenarnya lebih mirip perintah. Ibunya Arya menunduk ketakutan. Ia tahu siapa Owe Tambahsia. Siapa yang berani menolak akan hilang. Yang melawan akan dikubur diam-diam. Tapi Arya bukan Maryam. Gadis ini berdiri tegak, matanya tajam, dan dengan suara lantang ia berkata, "Suruh dia cari istri dari neraka, bukan dari keluargaku." Kabar penolakan Arya sampai ke telinga juragan malam itu juga. Piring-piring di ruang makan dilempar. Anjing penjaga berlari ketakutan. Berani dia? Berani sekali anak itu menolakku. Kalau dia tidak mau datang ke pelaminan, seret dia ke liang lahat. Beberapa malam kemudian, Arya melarikan diri. Dengan pakaian seadanya, ia kabur melewati hutan kecil di pinggir kampung. Tapi sayangnya kisah ini mulai mirip seperti dulu. Langkah kakinya dikejar. Nafasnya diburu. Dan di balik bayang-bayang pohon, 5 bayangan muncul. Preman bayaran. Tangan kanan juragan yang dulunya juga memburu Maryam. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Saat mereka mulai mendekat, angin tiba-tiba berhenti. Kabut muncul dari arah rawa, dan salah satu dari preman itu, yang paling depan, berhenti mendadak. Kalian dengar? Apa itu? Suara tangisan? Tapi sebelum mereka sempat lari, sesuatu melintas di antara kabut, bayangan. Perempuan, rambut panjang menjuntai, berdiri melayang tak jauh dari batang pohon. Preman itu menjerit, teriakannya memecah malam. Ia lari tunggang langgang, tersungkur di lumpur. Yang lain ikut panik. Tapi satu dari mereka, yang memegangi tangan, Arya, tiba-tiba tubuhnya seperti tertarik ke dalam tanah. Ia meraung. Lumpur menelan kakinya. Tangannya mencakar tanah. Tapi perlahan tubuhnya ditarik hingga dada. Lalu leher. Lalu hening. Arya menyaksikan semuanya. Tubuhnya gemetar. Tapi dalam ketakutannya, ia mendengar bisikan di telinganya. Lari. Sekarang, sebelum mereka kembali. Bukan suara manusia. Bukan suara iblis. Itu suara Maryam. Tubuh Arya bergetar hebat ketika kakinya terhenti di tepi pematang sawah. Ia mencoba melawan. Gigitannya berdarah. Kukunya mencakar wajah salah satu preman hingga kulitnya sobek. "Lepaskan aku. Kalian akan menyesal," teriaknya sekuat mungkin. Namun malam terlalu sunyi untuk menjawab. Dan kekuatan manusia biasa tak sanggup melawan kekejaman yang dipelihara oleh uang dan kekuasaan. Arya diseret ke tengah sawah yang basah dan penuh lumpur. Bulan purnama menggantung di atas langit menjadi saksi bisu tragedi yang akan terulang. Di tengah lahan kosong itu, sejarah berdarah Maryam kembali diputar. Namun lebih cepat, lebih brutal, lebih bengis. Tidak ada rasa, tidak ada penyesalan. Arya berteriak, meronta, namun satu demi satu suaranya lenyap ke dalam malam. Yang tersisa hanyalah lirihan doa dan
tatapan kosong ke langit. Dan ketika semuanya selesai, tubuh Arya, penuh luka dan kotoran, dibuang begitu saja di tengah sawah. Seolah tak pernah hidup, tak pernah bernyawa. Dibiarkan tergeletak di bawah bulan, dengan tangan terbuka, seperti masih memohon pertolongan dari langit yang tak pernah menjawab. Namun langit malam itu mulai berubah. Awan menutup bulan. Angin mendesir seperti bisikan. Lumpur sawah menggeliat seperti bernapas. Salah satu preman yang berdiri paling dekat dengan jasad Arya tiba-tiba terdiam. Matanya menatap sawah. Hatinya mulai dingin. Ada yang aneh. Air sawah yang semula tenang mulai mendidih. Gelembung-gelembung muncul dari bawah tanah. Tanpa peringatan, tangan berlumpur menyembul dari tanah, mencengkeram pergelangan kaki si preman. Ia menjerit, berusaha melepaskan, tapi genggaman itu dingin, licin, dan kuat. Tolong, ada yang menarik aku. Ini bukan manusia. Yang lain tak sempat menyelamatkan. Satu demi satu, jeritan terdengar. Hanya sekejap. Tapi cukup lama untuk meninggalkan bayang-bayang horor yang kekal. Malam itu, roh kedua telah bangkit. Dan untuk pertama kalinya, dalam sejarah Tanah Ancol, dua roh perempuan bersatu dalam dendam. Dua jiwa yang terbuang. Dua tubuh yang diperlakukan. Dan seperti sampah. Tapi kini, mereka adalah kutukan. Malam itu, udara di Ancol berubah tenang, namun ganjil. Seperti detik sebelum badai, seperti napas terakhir sebelum kematian. Tak ada yang tahu pasti kapan roh Arya dan Maryam menyatu. Tapi sejak malam itu, suara tangisan tak lagi lirih. Ia berubah menjadi jeritan panjang, terdengar dari rawa hingga sawah. Menembus angin malam, membuat lampu-lampu kampung bergetar. Jeritan itu bukan satu suara, itu dua jiwa. Dua rasa sakit, dua dendam. Dan dari tempat yang sama, tepat di atas jembatan Ancol, mulai muncul penampakan sosok perempuan berambut panjang, menjuntai basah, wajah tak terlihat. Ia berdiri di ujung jembatan, diam, lalu menghilang dalam kabut. Malam pertama penampakan, sebuah sepeda ontel milik penjaga pelabuhan menabrak tiang jembatan. Pengendaranya ditemukan, tak sadarkan diri, bibirnya komat kamit. Malam kedua, sebuah bajaj oleng sendiri dan tercebur ke kanal. Sopirnya meninggal di tempat, matanya membelalak, tangannya mencengkeram setir seolah mencoba menahan sesuatu yang tak terlihat. Saksi yang melihat sempat berkata, dia seperti melihat sesuatu di tengah jalan. Seorang perempuan, kabar itu menyebar seperti wabah. Orang-orang mulai menjauhi jembatan saat malam. Warung-warung tutup lebih awal. Bahkan tukang becak tak mau lewat jalur itu. Itu, Maryam dan Arya, bisik orang-orang. Dua roh perempuan yang disiksa, mati dibuang. Tapi arwahnya tak diterima bumi, dan tak diberi pintu ke surga. Kini mereka tak lagi sendiri. Mereka satu, dan mereka tidak hanya menghantui. Mereka menuntut darah, menuntut keadilan, menuntut agar dunia tahu, kami tidak mati dengan tenang. Maka kalian pun tidak akan hidup dengan damai. Jembatan Ancol kini bukan sekadar penghubung dua sisi kota. Ia menjadi gerbang antara dunia yang mengabaikan dan dunia yang sudah terlalu lama disakiti. Setiap malam Jumat, Kliwon Jembatan Ancol berubah menjadi wilayah yang penuh misteri dan ketakutan. Dari ujung jembatan, sosok perempuan muncul, terbang melayang, rambutnya panjang dan basah, menjuntai hingga menyentuh aspal yang dingin. Pengendara yang melintas seringkali dibuat berhenti jantungnya. Sosok itu bukan sekadar bayangan, kadang dia tertawa. Tawa histeris yang mengiris malam, menggetarkan udara seolah menertawakan hidup dan kematian sekaligus. Lain waktu, ia menangis. Suara tangisnya menusuk, merobek hati siapapun yang mendengar. Tangis itu bukan sekadar kesedihan biasa, tapi tangis dendam yang membakar jiwa.
Sejumlah pengemudi motor dan mobil yang berani melewati jembatan pada malam itu mengaku melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Di kaca spion, wajah perempuan itu muncul, penuh luka, bermata kosong dan berlendir, menatap langsung ke dalam jiwa mereka. Wajah itu bukan wajah Maryam atau Arya yang dulu dikenal cantik. Ini wajah dari penderitaan yang teramat dalam, wajah dari korban yang tak pernah mendapatkan keadilan. Banyak yang berhenti dan berusaha menoleh ke belakang, tapi sosok itu selalu menghilang, seperti kabut yang tersapu angin malam. Beberapa kendaraan mengalami kecelakaan misterius di jembatan itu, tabrakan atau terperosok ke selokan, seolah sosok itu menuntut balas atas kesedihan dan kematian yang dialami. Malam Jumat Kliwon di Jembatan Ancol bukan lagi sekadar malam biasa. Ia menjadi malam yang membawa maut, kehadiran roh perempuan yang tak mau pergi. Di sebuah gubuk tua di pinggir Ancol, tinggal seorang pelukis tua bernama Mbah Broto. Tubuhnya kecil, tapi matanya tajam menatap dunia dengan kepekaan luar biasa. Ia terkenal karena lukisan-lukisannya yang memuat jiwa dan kisah-kisah lama. Suatu malam Jumat Kliwon, saat angin berdesir pelan dan bayang-bayang mulai membesar, Mbah Broto mendengar ketukan halus di pintu gubuknya. Ketika dibuka, berdiri sosok perempuan berambut panjang, basah, mengenakan gaun putih yang compang-camping. Wajahnya pucat pasi, bibirnya pecah, dan matanya penuh luka yang seolah menceritakan derita yang tak terucapkan. Perempuan itu mengangkat tangan gemetar. "Pak, tolong lukiskan aku." Suaranya serak, bergetar seperti angin malam yang merintih. Mbah Broto terdiam, jantungnya berdetak lebih kencang, tapi naluri seninya tak bisa menolak. Ia mengambil kanvas dan kuas, lalu mulai melukis dengan tangan yang bergetar. Setiap goresan membawa gambaran penderitaan yang dalam. Namun, saat hampir selesai, sosok itu tiba-tiba menghilang. Mbah Broto mencoba mengejar, tapi yang dilihatnya hanyalah tubuh perempuan itu melayang, terbang pelan di atas tanah yang basah. Seketika, udara dingin menyergap tubuhnya, dan bayangan hitam menutupi matanya sejenak. Setelah malam itu, Mbah Broto tak pernah tenang. Di dalam lukisannya, sosok itu sering berubah posisi, terkadang menatap lurus ke pengamat, terkadang menjerit dalam diam. Mbah Broto kembali ke gubuknya dengan perasaan campur aduk. Tangannya gemetar, namun ia segera melanjutkan melukis sosok perempuan itu di atas kanvas. Setiap goresan kuasnya terasa hidup, seolah lukisan itu bernyawa. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan, sosok perempuan itu tiba-tiba lenyap dari hadapannya. Tak puas, Mbah Broto keluar melongok ke jalan gelap di luar. Di sana, di bawah remang lampu jalan, ia melihat sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Perempuan itu melayang, rambut panjangnya berkibar seperti ditiup angin tak kasat mata. Tubuhnya berputar lambat, seolah terseret oleh angin kegelapan menuju jembatan. Ancol Mbah Broto terpaku, napasnya tersengal. Sosok itu menatap ke arahnya sesaat. Mata penuh luka, itu seolah menembus kedalaman jiwa pelukis tua itu. Angin malam bertiup semakin kencang. Mbah Broto merasakan hawa dingin menjalar hingga tulang sumsum. Ia tahu, lukisan yang ia buat bukan sekadar gambar biasa. Itu adalah jendela menuju dunia gaib yang penuh dendam dan kesedihan. Keesokan harinya, Mbah Broto terbangun dengan rasa aneh yang menusuk dadanya. Ia menatap lukisan yang semalam belum selesai. Namun, yang dilihatnya kini membuat darahnya membeku. Mata perempuan di lukisan itu mengeluarkan tetesan darah merah pekat, mengalir dari sudut kelopak matanya. Tangan yang tadi masih tenang, kini tampak meregang, seolah hendak meraih sesuatu dengan jeritan bisu yang membeku di kanvas. Dengan napas tertahan, Mbah Broto mendekat, mencoba menyentuh lukisan itu. Tiba-tiba, udara di kamar berubah menjadi dingin, luar biasa. Di dalam kegelapan malam, suara langkah basah terdengar bergema di sekeliling gubuknya. Suara itu berirama, berulang, seperti seseorang berjalan mengelilingi kamar, namun tak ada yang terlihat. Bersamaan dengan itu, bau amis menusuk hidung, membekas seperti darah yang mengering.
Mbah Broto terdiam. Hati dan pikirannya dipenuhi ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu, lukisan itu bukan hanya karya seni. Ia adalah pintu menuju neraka yang baru saja terbuka, dan kamar kecilnya berubah menjadi arena di mana roh Maryam dan Aryah mulai menuntut balas. Kengerian yang mula-mula hanya menghantui rumah Mbah Broto, kini menjalar ke seluruh penjuru kampung di sekitar Ancol. Beberapa warga mulai mengalami kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Di rumah-rumah kosong, terdengar suara jeritan perempuan menggema tanpa henti, menusuk keheningan malam. Kaca jendela dan pintu pecah sendiri, tanpa angin atau benturan apapun. Beberapa orang yang tak beruntung mengalami kesurupan. Saat kesurupan, mereka mengerang dan menangis, mulut mereka mengeluarkan darah segar. Dalam bahasa tercekik, mereka menyebut dua nama yang membuat bulu kuduk merinding. Maryam, Aryah. Warga mulai takut keluar malam. Anak-anak menangis ketakutan ketika diceritakan tentang sosok perempuan berambut panjang yang menampakkan diri di jembatan Ancol. Malam-malam di kampung itu berubah menjadi neraka yang sunyi. Semua mata tertuju ke jembatan yang kini dianggap sebagai pusat kutukan. Desas-desus tentang teror di Ancol membuat sekelompok paranormal terpanggil untuk menghadapi kengerian itu. Mereka berkumpul di tepi jembatan Ancol pada malam Jumat Kliwon, membawa dupa, lilin, dan benda-benda pusaka. Ritual dimulai dengan mantra-mantra tua yang menggetarkan udara malam. Harapan mereka memanggil roh Maryam dan Aryah untuk berdamai. Namun, yang muncul bukanlah sosok yang mereka harapkan. Dari kabut pekat, muncul bayangan perempuan berdiri kaku. Setengah wajahnya hancur, kulitnya terkoyak, dan mata kosongnya menatap tajam. Suaranya pecah, bergema dengan nada mengancam. Aku belum selesai. Angin malam bergemuruh, api lilin padam seketika, dan tanah di sekitar mereka retak seperti ada kekuatan lain yang terbebas. Para paranormal ketakutan, ada yang pingsan, ada yang lari terbirit-birit. Tapi sosok itu terus berdiri, menebarkan aura, kemarahan yang membekap. Ritual yang seharusnya menenangkan malah membuka pintu neraka yang lebih dalam. Setelah ritual yang gagal, kengerian tak kunjung berhenti. Malah, ia menjadi lebih ganas. Orang-orang yang pernah menyentuh lukisan Mbah Broto satu persatu menemui ajal dengan cara yang mengerikan. Seorang pemuda yang dulu percaya akan kekuatan lukisan itu ditemukan tergeletak di rumahnya, dengan wajah yang tampak seperti terbakar, kulitnya melepuh dan mengelupas tanpa sebab jelas. Seorang wanita lain ditemukan tewas dengan rambut panjang, yang menjalar dan membelit lehernya begitu erat, seolah rambut itu menjadi ular yang mencekik hingga napasnya terhenti. Kematian-kematian ini menimbulkan ketakutan luar biasa di kampung sekitar Ancol. Semua menghindari lukisan Mbah Broto, dan bahkan rumah pelukis itu sendiri menjadi tempat yang angker, tak berani didatangi. Roh Maryam dan Aryah semakin jelas menunjukkan dendam mereka. Tidak ada yang aman. Tidak ada yang bisa lari. Mereka menuntut keadilan dengan cara mereka sendiri, melalui kematian yang mengerikan. Di tengah kengerian yang melanda, muncul sosok tua yang selama ini bersembunyi dari kenyataan pahit. Ibu Maryam. Dengan langkah gemetar, ia datang ke gubuk Mbah Broto, membawa sebuah api kecil dan niat tulus untuk mengakhiri penderitaan putrinya. Ia mengaku bersalah. Menyesal telah membiarkan Maryam dijual ke juragan Oi Tambahsia, tak berdaya melawan kekuasaan yang kejam. Dengan air mata yang mengalir deras, ia mencoba membakar lukisan Maryam dan Aryah, satu-satunya benda yang kini menjadi simbol penderitaan. Mirip, namun api yang menyala bukan api biasa. Dari dalam lukisan, api hitam pekat menjalar liar, melahap tangan Ibu Maryam tanpa suara. Ia terperangkap dalam kobaran api yang tak berasap dan tanpa nyala api nyata. Tubuhnya hangus menjadi abu hitam, namun wajahnya terlihat penuh penderitaan dan terperangkap dalam keheningan abadi. Kematian Ibu Maryam adalah peringatan terakhir. Roh Maryam dan Aryah tidak akan berhenti menuntut balas. Sebuah tim dokumenter lokal datang untuk merekam kisah mistis di jembatan Ancol. Kamera berputar merekam suasana malam yang kelam, embun dingin yang menyelimuti,
dan bayang-bayang yang menari di tepian jembatan. Tiba-tiba, sebuah sosok perempuan muncul, melayang di udara dengan rambut panjang tergerai, wajahnya pucat dengan luka-luka mengerikan. Ia berjalan perlahan menyusuri jembatan, lalu menatap langsung ke arah kamera. Saat rekaman diputar ulang, sosok itu terlihat tersenyum dengan wajah penuh dendam, lalu berbisik pelan, "Lihat aku." Suara itu terdengar jelas dari speaker, seolah menembus ruang dan waktu. Setelah penayangan acara itu, banyak penonton melaporkan mimpi buruk dan gangguan aneh. Beberapa bahkan mengaku melihat sosok itu menghantui rumah mereka. Jembatan Ancol kini bukan hanya menjadi tempat teror bagi warga sekitar, tapi juga menyebar kemana-mana, menjangkiti siapa saja yang berani menguak misterinya. Ariyah dan Maryam kini dikenal di kalangan warga sebagai wanita Ancol, sosok yang bukan hanya legenda, melainkan kutukan yang terus hidup dan merasuk di setiap sudut jembatan. Orang-orang percaya, malam menjelang gelap adalah saat paling berbahaya untuk melewati jembatan Ancol. Di kala itu, bayangan mereka muncul, melayang dengan rambut panjang, menjuntai, menyebarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Banyak yang mengaku merasakan sentuhan dingin di lehernya, bisikan lirih memanggil namanya, bahkan melihat tatapan mata penuh luka yang mengikuti langkahnya dari kejauhan. Rasa takut membuat warga menghindari jembatan itu hingga fajar tiba. "Jangan pernah lewat malam hari," kata mereka dengan suara gemetar. Kutukan Maryam dan Arya sudah melekat pada jembatan itu, menjadi peringatan bagi siapa saja yang menganggap remeh rasa sakit dan dendam yang tak pernah padam. Lukisan yang dibuat Mbah Broto kini tergantung di sebuah galeri seni tua di pinggir kota, dikelilingi oleh lorong gelap dan cahaya remang. Orang-orang yang melewati galeri itu selalu merasakan hawa dingin menusuk, meski udara di luar sedang panas terik. Beberapa pengunjung melaporkan suara bisikan samar keluar dari balik kanvas, seperti suara perempuan yang memanggil dengan lirih. "Kami masih di sini." Malam-malam tertentu, tatapan mata di lukisan itu berubah. Dari yang tadinya kosong dan suram, mata itu mengikuti siapapun yang melintas, seolah melayang keluar dari kanvas untuk mencari keadilan yang tak kunjung datang. Galeri itu menjadi tempat terlarang bagi banyak orang. Bahkan penjaga pun enggan bertahan lama. Cerita Maryam dan Ariyah tidak berhenti pada kematian mereka. Mereka tetap hidup dalam lukisan itu, menunggu hari pembebasan atau balas dendam yang tak berujung. Di balik kelamnya malam, cerita Maryam dan Ariyah terus bergaung, seperti bisikan dingin yang tak pernah berhenti menelusup ke dalam jiwa siapa pun yang mendengar. Mereka bukan sekadar roh yang tersiksa, melainkan perwujudan dendam dan penderitaan yang abadi. Jembatan Ancol, lukisan Mbah Broto, dan setiap sudut kelam di sekitar sana menyimpan jejak mereka. Tanda bahwa kisah itu belum berakhir. Jangan pernah anggap remeh suara-suara di malam sepi. Jangan pernah lewatkan malam Jumat Kliwon tanpa waspada. Karena di sana, di antara bayang-bayang dan angin dingin, mereka menunggu keadilan, atau mungkin menunggu korban berikutnya. Apakah kamu berani melewati jembatan Ancol setelah mendengar kisah ini? Ingatlah, ada mata yang selalu mengawasi dan bayangan yang tak pernah hilang. Di balik kelam malam, cerita Maryam dan Ariyah terus bergema. Dendam dan penderitaan yang tak pernah padam. Mereka bukan sekadar hantu, tapi perwujudan dari luka yang tak terselesaikan. Jembatan Ancol, lukisan misterius, dan setiap sudut gelap di sana. Semuanya menyimpan jejak mereka. Tanda bahwa kisah ini belum berakhir. Jangan remehkan bisikan di malam sunyi. Jangan pernah melewati malam Jumat Kliwon tanpa waspada. Karena di balik bayang-bayang dan angin dingin itu, mereka menunggu keadilan, atau mungkin korban berikutnya. Apakah kamu berani melewati jembatan Ancol setelah mendengar kisah ini? Ingatlah, ada mata yang selalu mengawasi dan bayangan yang tak pernah hilang.